Pertama kali main sinetron Ramadan, ini kata Billy Syahputra. Billy Syahputra mengaku senang dan bersyukur bisa main sinetron pertama dalam Ramadannya yang bertema tentang Ramadan. Billy Syahputra menceritakan pengalaman pertamanya ini saat bermain sinetron khusus Ramadan berjudul Trio Gabut yang tayang di SCTV. Adik almarhum Olga Syahputra ini mengaku senang sekali bermain sinetron khusus buat Ramadan. Senang banget walaupun gua baru pertama tapi gua udah menikmati peran dan sinetron di Ramadan kali ini, kata Billy Syahputra. Billy juga bersyukur saat ditawari SCTV buat main sinetron Ramadan. Alhamdulillah gua dipercaya. Gak tahu tiba-tiba gua dipercaya SCTV dan Star Vision calling gua untuk main sinetron Ramadan, kata Billy Syahputra. Mantan kekasih Amanda Manopo ini langsung tertarik dengan jalan cerita yang ada di sinetron Trio Gabut ini. Pasalnya selain bagus, karakter Billy di sinetron tersebut tentunya menggambarkan dirinya sendiri. Billy juga mampu memerankan karakternya di tokoh dalam sinetron tersebut meski ada sedikit kendala yang mampu diatasi. Alhamdulillah ketika gue datang ke kantor, baca dan bedah skrip, ceritanya gokil banget. Gue seneng banget, itu gue banget. Terus proses syutingnya adalah kendala tapi semuanya lancar, tuturnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sinopsis Trio Gabut Kursus Iman episode 2, Panik. Para santri heboh jenazah Kausar yang gentayangan. Penonton setia SCTV dibuat terhibur dengan kehadirannya sinetron spesial Ramadan yang bertema religi komedi Trio Gabut Kursus Iman, terutama menemani di waktu sahur selama bulan Ramadan. Setelah berhasil membuat tawa penontonnya pada episode perdana, Trio Gabut Kursus Iman makin banyak tingkah di episode kedua ini. Di akhir episode pertamanya, Trio Gabut ini terkejut karena bertemu dengan Selvi alias Lina alias Wati dengan tampilan berbeda menggunakan hijab. Siapakah sebenarnya wanita yang merupakan hal yang sama atau satu wanita sama yang mereka temui itu? Dia adalah Ustazah Fisa, anak dari Kiai Basra yang pemilik pesantren tersebut. Simak sinopsis Trio Gabut Kursus Iman episode 2 berikut ini. Trio Gabut ini sontak langsung ingin menghampiri Ustazah Fisa. Namun tiba-tiba Letnan Qadir datang untuk mengamankan 3 orang pemuda itu. Letnan Qadir itu memberitahu bahwasannya Trio Gabut bahwa si wanita ini adalah Ustazah Fisa, anak Kiai Basra. Karena membuat rusuh di Pondok Putri, Trio Gabut dihukum oleh Letnan Qadir untuk membersihkan kamar mandi. Parahnya lagi tentunya, ketika mereka sedang dihukum, Trio Gabut ini malah bikin ide yang aneh. Billy pura-pura kesurupan agar tak mengerjakan hukumannya. Di saat yang bersamaan, mereka malah menyuruh santri yang sedang ada di sana dengan imbalan didoakan masuk surga. Dan mereka beralasan akan menemui Kiai Basra untuk mengobati Billy yang kesurupan. Tingkah mereka bertiga kocak banget bukan? Esoknya Billy, dan Kausar dicari oleh Letnan Qadir, Kiai Basra, dan Ustazah Fisa. Ternyata mereka ditemukan di gudang peralatan jenazah. Karena Trio Gabut ini tidak jujur atas hukumannya, akhirnya mereka dihukum lagi oleh Letnan Qadir. Mereka dihukum untuk memberi makanan domba-domba milik Kiai Basra. Lalu Ustazah Fisa lewat sambil membawa coklat untuk dibagikan ke para santri. Dengan sigap, Trio Gabut langsung menghampiri Ustazah Fisa. Mereka bertiga cari perhatiannya itu kepada Ustazah Fisa dan meminta coklat yang dibawanya tersebut. Namun masa coklatnya itu jatuh karena tak sengaja kena senggol santri yang sedang bermain di sana. Karena Trio Gabut ini cari perhatiannya Ustazah Fisa, mereka makan coklat itu walaupun sudah berada di tanah. Alhasil mereka salah makan, yang dimakan malah kotoran domba. Padahal mereka mau kursus iman di pesantren, tapi karena tingkah anehnya mereka selalu apes. Trio Gabut ketemu lagi dengan Letnan Qadir yang sedang melatih santri di tanah. Dengan cepat Letnan Qadir langsung mengarahkan panahnya kepada 3 orang gabut itu. Ketiganya malah pingsan lalu dibawa ke kamar. Kini mereka penasaran siapa Ustazah Fisa ini. Mereka berencana untuk menculiknya. Dengan ide mereka menyamar sebagai 3 orang Arab yang akan mencari pesantren. Kemudian Ustazah Fisa dan Trio Gabut keliling pesantren. Lagi-lagi mereka apes karena dikagetkan para santri yang membawa hamster hingga penyamaran Billy hampir terungkap. Ketiganya langsung minta izin kepada Ustazah Fisa untuk kembali ke negaranya. Hari berikutnya mereka dihukum lagi karena ketahuan mencuri gamis dan sorban milik Kiai Basra. Ketiganya dihukum untuk membersihkan masjid. Singkat cerita, Trio Gabut ini memiliki ide untuk membantu penanaman pesantren dengan membuat bisnis event organizer khusus secara pemakaman, dengan nantinya melibatkan para santri di pesantren.
Namun mereka belum paham tentang tata cara dalam mengurus jenazah. Akhirnya Kiai Basra meminta tolong pada Ustadz Adnan untuk mengajarkan trio gabut tata cara mengurus jenazah. Kemudian mereka semua bubar dan melanjutkan persiapan ruangan untuk mengelola bisnis baru di trio gabut itu. Bukan trio gabut kalau mereka tidak cari perhatiannya Ustazah Fisa. Kausar mengambil Ustazah Fisa yang sedang bersama Ki. Kausar mencoba merebut hati Ustazah Fisa dengan suara ngajinya yang disuarakan melalui speaker masjid. Seisi pesantren merasa tersanjung dengan suara ngaji atau itu juga dan bertanya-tanya siapakah yang sedang mengaji itu. Kemudian Kiai Basra, Ustazah Fisa, Billy G dan orang-orang pesantren datang ke masjid untuk mencari tahu. Ternyata Kausar telah menipu seisi pesantren. Suara ngajinya itu terekaman seorang lain, bukan suara asli Kausar. Apes lagi, Kausar dihukum Pak Kiai untuk menjadi mayat pada praktek tata sholat jenazah nanti malam. Kini Ustadz Adnan telah bersama trio gabut untuk belajar tata cara sholat jenazah. Dari mulai peralatannya, cara memandikannya, mengkafani, dan menyolatkannya. Namun ketika mayat Kausar akan disolatkan, tiba-tiba Bill malah berteriak dari dapur bahwa gasnya bocor. Kemudian Ustadz Adnan, Billy, dan G menghampirinya dan meninggalkan Kausar sendiri dengan keadaan dipeluk kain kafan seperti mayat sungguhan. Kausar kabur sambil melompat-lompat, seisi pesantren ketakutan melihat Kausar seperti pocong. Tak ada satupun yang mengenalinya. Akhirnya ia bertemu dengan teman-temannya juga, Kiai Basra, untuk melanjutkan praktek tata salat jenazah. Esoknya trio gabut ini belajar ngaji di masjid bersama para santri, juga Ustadz Adnan. Setelah selesai mengaji, Billy bertemu Ustazah Fisa dan malah mengajarnya berpacaran. Kira-kira apa jawaban dari Ustazah Fisa? Bagaimana kelanjutan kisah pesantren mereka di percintaan-percintaan mereka ini? Saksikan kisah trio gabut spesial Ramadan 2022 di SCTV pukul 4.30 waktu Indonesia Barat.